Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas materi terkait fisika inti, terkhusus pada subbagian radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Jadi radioaktivitas itu merupakan suatu peristiwa peluruhan inti atom menjadi inti atom yang lain sambil memancarkan partikel yang lain. Jadi pada gambar ini merupakan skema percobaan untuk mendeteksi sinar-sinar radioaktif yang muncul. Di sini kita memiliki suatu unsur radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Kemudian di sekeliling unsur ini kita berikan timbal yang berguna untuk menyerap semua unsur sinar radioaktif yang dihasilkan oleh unsur tersebut. Kecuali pada bagian ini kita berikan suatu celah sempit sehingga sinar radioaktif yang dihasilkan oleh unsur ini akan keluar hanya melalui celah ini saja. Selanjutnya, pada gambar ini juga kita memiliki dua komponen ya, yakni dua buah plat bermuatan positif dan plat bermuatan negatif. Kemudian pada bagian ini juga kita berikan suatu medan magnet yang arahnya itu menembus dari bidang. Kemudian yang terakhir itu di sini ada layar yang bertujuan untuk menangkap aktivitas dari sinar radioaktif tersebut. Ternyata setelah diteliti itu, setelah penghalang kita buka pada titik ini, maka akan kita amati tiga jenis sinar radioaktif, yang dimana itu kita kenal sebagai sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Terkhusus pada gambar ini, sinar alfa kita representasikan sebagai garis berwarna ungu, kemudian sinar beta kita representasikan sebagai garis berwarna merah, sedangkan sinar gamma itu kita representasikan sebagai garis yang berwarna biru. Berdasarkan ilustrasi ini, maka kita bahwa ternyata sinar alfa itu dia mengalami penyimpangan pada saat melewati plat bermuatan positif dan negatif. Lebih khusus dia menyimpang atau berbelok ke arah kutub negatif. Sebaliknya untuk sinar beta itu dia menyimpang ke arah atas atau menuju ke kutub positif dari plat tersebut. Berbeda dengan sinar gamma, di sini sinar gamma terlihat bahwa dia tidak terpengaruhi oleh adanya plat bermuatan negatif ataupun plat bermuatan positif tersebut. Adapun untuk mengidentifikasi pengaruh ketiga sinar ini terhadap medan magnet, ternyata diketahui bahwa apabila medan magnetnya diubah-ubah, maka simpangan dari partikel alfa dan partikel beta ini juga dia akan ikut berubah, tetapi tidak berlaku untuk sinar gamma. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga jenis karakteristik sinar ini, maka dapat kita tuliskan bahwa partikel alfa itu merupakan suatu partikel bermuatan positif. Kenapa? Karena dia berbelok ke kutub negatif. Otomatis dia akan saling tarik-menarik. Dan ternyata lagi, sinar alfa ini tak lain merupakan unsur dari helium-24. Kemudian untuk sinar beta ini merupakan suatu partikel bermuatan negatif, bisa saja elektron ataupun positron. Dan yang terakhir itu, sinar gamma merupakan partikel yang memiliki muatan netral. Adapun contoh dari partikel gamma ini adalah foton. Selanjutnya kita masuk pada bagian peluruhan ya. Yang pertama itu adalah peluruhan partikel alfa. Jadi inti atom yang mengalami peluruhan alfa itu, maka dia akan kehilangan 2 proton dan 4 neutron. Sehingga nomor atom itu akan berkurang 2 dan nomor massa akan berkurang 4. Secara matematis, pernyataan ini dapat dituliskan sebagai bentuk berikut ini. Jadi misalkan di sini kita memiliki suatu unsur radioaktif yang memiliki nomor atom Z dan memiliki nomor massa A. Apabila dia mengalami peluruhan alfa, maka akan dihasilkan unsur lain yang dimana itu nomor atomnya akan berkurang 2 dan nomor massanya itu akan berkurang 4. Oke, secara lebih jelas contohnya adalah sebagai berikut. Kita memiliki unsur uranium 92238. Apabila dia memancarkan partikel alfa, yakni helium-24, maka akan dihasilkan itu suatu unsur yang baru, yang dimana nomor atomnya itu adalah 90 dan nomor massanya itu 234. Adapun contoh yang lain, kita memiliki unsur Ra, radium, yang memiliki nomor atom 88 dan nomor massa 226. Apabila dia memancarkan partikel alfa, yakni helium-24, maka akan ditemukan unsur baru, yakni radon, yang memiliki nomor atom 86 dan nomor massa sebesar 222. Nah, berdasarkan dua contoh ini, maka kita lihat bahwa terjadi suatu kekekalan nomor atom dan nomor massa untuk sebelum dan setelah reaksi.
atau simpelnya itu nomor atom dan nomor massa di ruas kiri haruslah sama dengan nomor atom dan nomor massa pada ruas kanan. Oke, lihat di sini itu 92 nomor atomnya, sedangkan di ruas kanan itu adalah juga 92 ya, dari 90 ditambah dengan 2. Begitupun juga dengan nomor massanya, dia harus seimbang. Apabila di ruas kiri itu harus 38, maka di ruas kanan juga haruslah bernilai 238. Kemudian ada yang dikatakan sebagai peluruhan partikel beta. Jadi inti atom yang mengalami peluruhan beta itu, maka nomor massanya akan tetap, tetapi nomor atomnya itu akan bertambah 1 atau berkurang 1, tergantung dari apakah dia memancarkan positron ataukah dia memancarkan elektron. Jadi berdasarkan pernyataan ini, maka secara matematis dapat dituliskan itu sebagai berikut ini. Jadi misalkan kita memiliki suatu unsur lagi yang memiliki nomor atom Z dan nomor massa A. Apabila dia memancarkan elektron dalam proses peluruhannya, maka akan ditemukan unsur baru, tetapi akan memiliki nomor atom yang bertambah 1 dari keadaan awalnya. Dan nomor massa itu dia tetap. Di sisi lain, apabila dia memancarkan positron, maka akan ditemukan suatu unsur baru, yang dimana nomor atomnya itu akan berkurang 1, tetapi nomor massanya akan tetap. Oke. Adapun contoh dari dua peluruhan partikel beta ini dapat dilihat pada contoh berikut. Misalkan kita memiliki karbon 614. Apabila dia memancarkan elektron dalam proses peluruhannya, maka akan ditemukan unsur baru yakni nitrogen yang memiliki nomor atom 7 dan bermassa atom 14 ya, nomor massanya itu adalah sebesar 14. Kemudian di sisi lain, apabila kita memiliki unsur atom 714 dan dia memancarkan positron, maka akan ditemukan unsur baru ini, unsur karbon yang memiliki nomor atom 6 dan memiliki nomor massa sebesar 14. Untuk partikel beta ini juga berlaku hukum kekalan nomor atom dan kekalan nomor massa seperti contoh pada peluruhan partikel alfa. Selanjutnya pada peluruhan partikel gamma, jadi merupakan perubahan keadaan energi inti atom dari keadaan tereksitasi menuju ke keadaan dasar. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka pada peluruhan partikel gamma itu tidak ditemukannya adanya partikel atau unsur yang baru, melainkan itu yang berbeda itu hanyalah tingkatan energinya. Energi unsur berada pada keadaan tereksitasi, kemudian dia berubah pada keadaan dasar. Biasanya itu untuk menandakan bahwa unsur itu berada dalam keadaan energi tereksitasinya, kita berikan tanda bintang. Oke, jadi karbon bintang 612 ini menyatakan bahwa unsur karbon ini dia sedang berada pada keadaan energi tereksitasi. Apabila dia memancarkan partikel gamma, maka akan dihasilkan unsur yang tetap ya, yakni karbon 612, tetapi energinya itu sudah berubah dalam keadaan dasar. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencari energinya? Berarti apabila kita menggambarkan ilustrasi reaksi ini ke dalam bentuk umum, yakni X tambah A menjadi Y tambah B tambah Q, di mana Q ini merupakan energi, maka untuk mencari energinya itu bisa kita dekati dengan menggunakan persamaan berikut ini, yakni penjumlahan massa sebelum reaksi dikurang dengan massa total setelah reaksi. Kemudian kita kali dengan konstanta kesebandingan, yakni 931 mega elektron volt, dinyatakan konstanta untuk mengubah massa menjadi energi. Oke. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mari kita mengerjakan latihan soal berikut. Tentukanlah energi yang ditimbulkan dari reaksi berikut. Proton tambah lithium 7 menjadi helium 4 memancarkan partikel alfa, yang dimana itu massa protonnya, massa lithium, massa helium, dan massa partikel alfanya itu juga kita telah ketahui ya. Nah, berdasarkan dari data ini, maka kita akan menentukan berapa besar energinya menggunakan persamaan berikut ini. Oke. Jadi, kita mencari dulu berapa massa total sebelum reaksi, yakni massa P ditambah dengan massa lithium 7. Berdasarkan informasi yang diberikan, maka diperolehlah massa sebelum reaksi itu yakni sebesar 8,023809 SMA atau satuan massa atomik. Adapun massa setelah reaksi yakni penjumlahan antara massa helium dengan massa partikel alfa.
Karena dia memiliki massa yang sama, jadi cukup kita kalikan 2, maka diperolehlah massa setelah reaksi itu, yakni sebesar 8,005206 satuan massa atomik. Karena kita telah mengetahui massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksinya, sehingga selisih massanya itu kita peroleh, yakni sebesar 0,018623 satuan massa atomik. Dengan mengalikannya dengan konstanta 931 MeV, maka kita peroleh besar energi dari reaksi ini, yakni sebesar 17,35 MeV. Adapun besaran energi ini memiliki dua sifat, dia bisa bersifat eksotermik dan bersifat endotermik. Kapan dikatakan dia bersifat eksotermik itu? Apabila besar energinya itu diperoleh dia bernilai positif, yang menandakan bahwa dalam proses reaksi ini ternyata dia memancarkan energi atau menghasilkan energi sebesar 17,35 MeV. Namun, apabila ternyata setelah melewati proses perhitungan kita peroleh nilai energinya itu bernilai negatif, berarti sifatnya itu dia endotermik, yang menyatakan bahwa dalam proses reaksi tersebut memerlukan energi sebesar sekian. Misalkan, kita memiliki suatu pesanan reaksi dan ternyata itu dia memiliki energi sebesar minus 20,84 MeV. Berarti untuk membuat reaksi ini terjadi maka dibutuhkan energi sebesar tersebut, minus 20,83 ya MeV. Oke? Nah, untuk lebih memahami lagi silakan teman-teman mengerjakan latihan soal berikut. Jadi tentukanlah sifat energi yang ditimbulkan dari reaksi berikut, di mana massa dari uranium, barium, kripton, dan neutron itu sudah kita ketahui. Oke? Jadi tinggal teman-teman tentukan apakah sifatnya itu bersifat eksotermik ataukah bersifat endotermik. Baiklah, kalau begitu sekian sedikit informasi terkait tentang materi radioaktivitas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau begitu, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.